Weh-wehan atau ketuin. Inilah tradisi unik menyambut sekaligus merayakan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam khas Kota Santri, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Dari tahun ke tahun, saban hari kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, 12 Rabiul Awal pada penanggalan Hijriah, tradisi tukar-menukar atau saling memberi-menerima makanan minuman ini selalu dilakoni. Tahun ini, puncak weh-wehan dirayakan pada Rabu 26 September 2023. Di tiap-tiap gang atau kampung-kampung di Kota Santri Kaliwungu, masyarakat selalu antusias merayakannya. Terutama di dua desa yang berada di wilayah jantung Kecamatan Kaliwungu, yaitu Krajan Kulon dan Kutoharjo. Diikuti ibu-ibu, remaja dan anak-anak, weh-wehan rata-rata mulai digelar selepas asar. Ibu-ibu saling menyiapkan dan menyajikan aneka makanan minuman di depan rumah masing-masing, layaknya orang berjualan. Sedangkan remaja dan anak-anak berkeliling membawa dan membagikan makanan minuman itu untuk dibagikan ke tetangga, dari rumah ke rumah, dan biasanya langsung ditukar atau mendapat balasan. Seru dan meriah. Seperti yang menggempita di sebujur Jalan Mutiara Raya, RT 02 RW 12, Desa Krajan Kulon. Masih sedesa, suasana serupa juga membuncah heboh di Kampung Pandean Lampersari, RT 03 RW 06. Ketua RT 03 Muhammad Nurul Mujib, yang dikenal sebagai pengusaha bengkel mobil dan gerai telepon seluler atau ponsel, mengaku selalu turut merayakan dan merasa berbahagia setiap kali gelaran weh-wehan. Sebab, tradisi khas ini merupakan bentuk ekspresi kegembiraan sekaligus memuliakan kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini, keluarga Mujib menyiapkan sekira 300 menu weh-wehan berupa beberapa butir telur ayam mentah dan minyak goreng yang dikemas cantik dalam gelas kaca, disisipi stiker promosi bergambar dirinya. Maklum, Mujib diketahui sedang nyalek DPRD Kabupaten Kendal melalui Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, untuk daerah pemilihan atau Dapil 2, yang meliputi Kecamatan Kaliwungu, Kaliwungu Selatan dan Kecamatan Brangsong. Alhamdulillah, saya sangat senang sekali kegiatan tradisi ini harus kita lestarikan. Karena menurut saya sebagai orang tua, ini mendidik mendidik sodako, mendidik kerjasama, dan mendidik untuk kebersamaan. Ke depan harus tambah lebih baik dan harus kita lestarikan, Mas. Gitu. Kehebohan weh-wehan begitu terasa di Kampung Sari Baru, utamanya di seputaran Pondok Pesantren atau Ponpes Putri Aris Kaliwungu. Suasananya tampak benar-benar seperti keramaian pasar raya. Sayang, di mata Muhammad Gufron, ulama muda yang karib disapa Guspong yang tinggal di seputar lingkungan Ponpes Putri Aris, saat ini kesakralan weh-wehan mulai memudar atau minimal terjadi pergeseran makna. Ketua Lembaga Bahsul Masail atau LBM Nahdlatul Ulama Kecamatan Kaliwungu ini berharap, perlu ada upaya bersama untuk mengembalikan kemurnian hakikat weh-wehan. Perhatian sosial kalau menurut saya, kerjasama, ini gotong royong. Yang selama ini saya lihat untuk masyarakat modern sudah mulai terasa hilang. Sebenarnya itu substansi kedepannya. Jadi diawali oleh sebuah potret gambaran saling memberi, saling asah, saling asuh, itu yang menjadi budaya masyarakat Jawa, saya kira itu. Dan itu muncul di Kaliwungu dengan formulasi apa yang disebut dengan weh-wehan saling memberi. Mulai dari jajan, perilaku itu penting. Selama ini kan sudah mulai pudar, entah apa gejalanya, apakah ini akibat modern atau sisi-sisi lain. Yang jelas ini harus ada secepat mungkin solusi agar supaya masyarakat kita senantiasa berada pada porsi dari akhlak sosial aslinya dari Jawa, saya kira itu. Muhammad Tommy Fadlur Rahman, anggota Komisi C DPRD Kabupaten Kendal yang akrab disapa Gus Tommy, tak sependapat jika hakikat makna tradisi weh-wehan telah memudar. Memang tidak keliru, kini tradisi weh-wehan sudah diwarnai dengan aneka makanan atau jajanan-jajanan kemasan modern. Seiring Kaliwungu sebagai kota santri, yang juga semakin berkembang menjadi kota kuliner. Bagi Gus Tommy, eksistensi weh-wehan tak perlu diragukan lagi.
Justru fenomena tersebut merupakan hal yang menarik, bukan sebatas bagi masyarakat Kaliwungu, melainkan juga bisa menjadi aset budaya yang bisa terus dikembangkan. Politisi Partai Golkar yang kembali nyalek di pemilihan legislatif atau Pileg 2024 ini mencontohkan sumpil, makanan tradisional khas dan harus ada saat weh-wehan, yang menurutnya kini justru kian menguat menjadi ikonik untuk tradisi ini. Sumpil terbuat dari beras yang dibungkus daun bambu berbentuk segitiga mirip ketupat, yang direbus atau dikukus. Cara memakannya dicampur dengan sambal parutan kelapa. Kalau menurut pendapat saya, kaitan wewehan ini kan sebuah tradisi yang sudah turun-temurun dimulai dari Mbah Yai Ahmad Rokyat sebenarnya, di mana semangatnya adalah memberikan pendidikan kepada masyarakat agar memiliki empati dan welas asih kepada sesama manusia. Apalagi hadis daripada Rasulullah pernah berkata, barang siapa yang suka memberikan hadiah kepada sesama, maka itu akan memunculkan yang namanya kasih sayang, memunculkan namanya cinta, memunculkan namanya persatuan dan kesatuan. Jadi kalau semangat seperti ini, saya rasa sampai kapanpun juga tidak akan pernah kendor, akan semakin kuat dan mengakar. Apalagi sekarang wewehan ini tidak cuma di Kaliwungu, sekarang sudah mulai merambah di sekitar kecamatan di Kaliwungu. Kalau hakikat memudar, tidak ada yang memudar. Semangatnya tadi itu, kita cinta Rasulullah, dan ini pun juga diadakan dalam rangka memperingati Rasulullah. Artinya apa? Tidak memudar, malah justru semakin menguat. Dan kaitan sumpil yang menjadi ikonik, emang sumpil ini kayaknya hanya satu-satunya makanan tradisi yang memang di Kaliwungu dan di daerah lain tidak ada yang sama. Mari kita bersama-sama mendidik, mengajak pada seluruh masyarakat, adik-adik kita, anak-anak kita untuk menyemarakkan tradisi wewehan guna sebagai bentuk pendidikan agar mereka memiliki jiwa empati, memiliki jiwa atau semangat keislaman, yakni suka dan saling berbagi kepada sesama umat muslim. Itu aja, Mas. Nanti diedit aja, Mas. Weh-wehan atau ketuin, bermula dari sejarah Yakarim yang sudah berlangsung ratusan tahun silam. Yakarim adalah ucapan khas ketika seseorang mencicipi menu weh-wehan milik tetangga hasil pertukaran atau take and give alias memberi dan menerima. Tradisi ini dilakukan oleh para ulama penyebar agama Islam di seputar Kaliwungu, dengan tujuan untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, yang terus dipertahankan hingga sekarang. Betapapun, weh-wehan atau ketuin hanya bisa dijumpai di kota Kaliwungu. Sekali lagi, eksistensinya tak perlu diragukan lagi sebagai warna tradisi khas kota santri ini. Istilah weh-wehan berasal dari kata weweh dari bahasa Jawa yang berarti memberi. Sedangkan istilah ketuin berdasar kata tui atau tilik, bermakna menengok atau berkunjung atau silaturahmi kepada tetangga, teman, kerabat maupun saudara. Perayaan weh-wehan atau ketuin biasanya dipungkasi dengan hataman pembacaan Maulid Barzanji pada malam harinya, selepas Isya, di masjid atau musola-musola di masing-masing kampung. Seperti yang dihelat di Musola Baitul Muttaqin, Jalan Mutiara Raya RT 02 RW 12, Desa Kerajaan Kulon. Diikuti bapak-bapak dan ibu-ibu serta anak-anak, hataman pembacaan Maulid Barzanji yang dipimpin Ustaz Muhammad Subhan ini berlangsung hikmat dan berlimpah berkah. Setelah semuanya tuntas, lagi-lagi ada pembagian makanan minuman dan aneka jajanan bagi seluruh jemaah yang hadir.